Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus untuk mengaktualisasi, menginovasi ilmu pengetahuan kita berdasar Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, esok lusa kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang kemudian menjadi Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka, banyak hal yang dialami oleh negara kita. Pergantian pemimpin adalah keniscayaan. Pergantian penguasa adalah keniscayaan. Dan setiap pemimpin atau penguasa memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Hanya saja yang kita patut prihatin, yakni di antara para pemimpin, termasuk di dalamnya ilmuwan atau akademisi dan cendekiawan, tidak banyak yang menyentuh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Tentu saja, kalau kami maksudkan sumber dari segala sumber, di bawah kitab suci agama dan kepercayaan anak bangsa Indonesia. Menjadi niscaya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber fondasi ilmu pengetahuan, karena bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa setelah ajaran Adinul Islam, agama Hindu, Buddha, Nasrani dengan variannya, Konghucu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimampatkan oleh tokoh-tokoh bangsa di dalam nilai unggul Pancasila. Tentu yang kami maksudkan disayangkan adalah karena demokrasi yang sudah tidak saja kuno tetapi sangat teramat kuno, begitu dihargai oleh semua anak bangsa di dunia itu. Sehingga meskipun berbagai macam ragam seminar, dialog, diskusi terbatas, sampai dengan Kongres Pancasila itu sendiri, secara nasional, kita belum menemukan, atau lebih tepatnya tidak ada yang menyampaikan kritik pada demokrasi yang dipercayai bukan sebuah sistem yang terbaik. Termasuk di dalamnya ada guru kita tercinta, Profesor Dr. Mahfud MD. Tidak sekedar beliau sebagai akademisi, tapi juga seorang ulama yang memadai dan seorang negarawan yang memiliki segudang pengalaman. Termasuk di dalamnya para ilmuwan yang lain yang sempat kami dialog dengan beliau-beliau yang sangat terhormat itu. Karena itulah, tanpa bermaksud untuk mencidrai apalagi tidak menghormati beliau-beliau yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai, maka kami mengingatkan pada diri kami terutama
dan pada anak bangsa, terutama generasi muda, termasuk generasi milenial, generasi Z, generasi Z, dan yang lainnya. Seolah-olah generasi itu dipisah-pisah. Padahal di dalam pengertian atau fondasi dasar yang disampaikan oleh para filsuf dan ahli-ahli ilmu politik yang bijaksana, tidak ada satupun generasi hari ini yang tidak terhubung dengan generasi pendahulunya. Termasuk kita. Hari ini masih terhubung dengan zaman Plato. Bahkan sebelumnya, Thales, dan seterusnya. Yunani yang ketika itu dihunianya sekitar 300 jiwa anak manusia, ya, dan boleh jadi yang dewasa ya kita anggap 200, dan dari 200 itu boleh jadi 60% diantaranya yang menjadi dewan musyawarah di pemerintahan Athena zaman Plato. Pertemuan 40 kali di dalam sebulan kurang lebih ya, bermusyawarah tentang negara bangsanya untuk menegakkan hukum di bawah sistem demokrasi tanpa partai. Jadi siapapun yang dewasa memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota dewan yang terhormat itu. Nah, sistem kuno ini diadopsi oleh generasi sampai sekarang. Hanya ditambahkan dengan sistem partai, massa, bukan partai politik. Ya. Kita ingatkan kembali bahwa partai yang ada sekarang itu, kami sampaikan juga kepada Komisi 3 MPR RI yang sempat berdialog tanggal 6 Agustus 2025. Apapun nama partai yang ada sekarang, tidak satu pun yang bernama partai politik. Tetapi kami, menurut hemat kami, semuanya adalah partai massa. Karena basisnya massa. Ya. Bahkan ada yang mengatakan supaya dicintai rakyat begitu ya. Ada yang mengatakan partai wong cilik. Ya. Ada yang mengatakan dengan jelas terang-terangan partai rakyat. Ya. Partai yang belum mendapatkan kursi di DPR MPR insya Allah ya. Karena baru ulang tahun gitu ya. Maunya semua rakyat dirangkul. Ketika semua rakyat dirangkul tanpa ada klasifikasi profesi, maka pada saat itu bukan partai politik tetapi partai massa. Partai politik menurut hemat kami adalah partai yang didasarkan pada profesi. Sehingga kelak partai itu akan bekerja secara profesional, bukan didasarkan pada konstituen, pemilih, daerah pemilihan, tidak. Partai profesi yang riset kami didasarkan pada sidang BPUPK, harapannya apa yang disampaikan oleh Bung Karno kemudian dikuatkan secara akademik oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin di tahun 1959 melalui Kongres pertama Pancasila di Universitas Gadjah Mada di gedung Soekarno, karena ditandatangani oleh Bung Karno gedung itu, gedung mewah termegah di saat itu ya. Dan menurut kami masih tetap mewah dan megah sampai kini ketika disajikan pikiran-pikiran istimewa. Karena itulah
niscaya diingat oleh seluruh orang-orang yang merasa populer. Jangan terus-terusan mendirikan partai politik berbasis massa, lebih tepatnya partai massa. Karena semakin banyak partai massa, maka semakin banyak rakyat yang tercerai-berai dan menderita. Karena masing-masing partai politik nanti membebani anggaran pendapatan dan belanja negara secara finansial, tetapi secara sosial, politik, ideologis, dan yang lainnya, rakyat akan semakin terpecah belah dan selalu dibuktikan kedaulatan rakyat sirna. Ketika kedaulatan rakyat sirna, maka sesungguhnya partai massa hanya hadir untuk mendulang suara dan menyokong elit untuk menduduki tahta kuasa. Ini sangat tidak sejalan, tidak bersumber pada prinsip dasar nilai luhur Pancasila dan tidak sejalan dengan profesionalitas kepemimpinan modern, tidak sesuai dengan skill manajerial yang harusnya ditumbuh kembangkan oleh anak bangsa. Bukankah pekerjaan ketika disampaikan, ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki profesi di bidang itu, hanya menunggu kehancurannya? Semoga sekelumit pemikiran sederhana yang sudah pernah kami sampaikan dalam tabulasi partai politik profesi bisa menuju Indonesia yang benar-benar berdasar pada Pancasila. Kekurangannya tentu ada, tapi saya yakin ada keunggulan setiap anak manusia berpendapat. Apalagi tidak disadasarkan pada pendapatan rupiah, tahta di dalamnya. Tidak. Terima kasih. Semoga Indonesia merdeka 80 tahun. Semakin dewasa generasi kita, seluruh generasi. Dan semakin dewasa, terutama mahasiswa, segera bentuk partai pemuda. Di dalamnya ada mahasiswa, ada pemuda, ada pelajar yang sudah memenuhi syarat. Maka insya Allah ke depan Indonesia tanpa demonstrasi yang merugikan bangsa dan negara. Terima kasih. Dirgahayu Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek biologi dan bersari